Halo teman-teman, kembali lagi bersama Trik UMPTKIN, tempat di mana kamu akan menemukan informasi penting seputar dunia perkuliahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas Tryout 1 UMPTKIN 2025. Dan buat kamu yang belum ngerjain tryout-nya, silahkan kerjakan terlebih dahulu agar kamu tahu sampai mana sih kemampuanmu dalam menjawab soal, karena nanti di soalnya nggak hanya dilengkapi oleh soal dan pembahasan, tapi juga ada skor dan ranking. Jadi kalau udah selesai mengerjakan tryout, silahkan balik lagi ke video ini untuk cek apakah jawaban kamu benar atau salah. Selain kalian mendapatkan skor, pembahasan, ranking, kalian juga akan mendapatkan berbagai fasilitas lainnya yang tentunya sangat berguna untuk kalian para pejuang UMPTKIN. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, pada soal pertama, ini adalah jenis soal penalaran bagian verbal. Nah, pada soal ini, kalian diminta untuk menentukan arti dari kata yang bercetak miring. Nah, soal ini masih cukup mudah lah untuk dijawab ya, teman-teman. Kalian cuma perlu mencari arti dari kata infeksi. Dan jawaban untuk soal ini adalah A, yaitu penularan penyakit. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infeksi berarti infeksi mikroba, penularan penyakit, atau peradangan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian bisa memperbanyak bacaan dan wawasan KBBI. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, kita diminta untuk mencari sinonim dari kata prediksi. Menurut KBBI, sinonim adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata lain. Sinonim juga bisa disebut persamaan kata. Soal sinonim ini juga masih termasuk ke dalam jenis soal verbal penalaran akademik. Nah, prediksi itu adalah tindakan atau proses memperkirakan atau menyajikan gambar mengenai suatu kejadian atau situasi di masa depan. Jadi jawaban yang tepat adalah, yap, benar banget, jawabannya adalah A. Masuk ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, kalian diminta untuk menentukan lawan kata dari kata yang bercetak miring, yang mana katanya adalah krisis. Antonim dari krisis adalah stabil, karena dalam konteks yang diberikan, Indonesia berhasil pulih dari krisis, menunjukkan keadaan yang stabil dan tidak lagi mengalami ketidakpastian atau masalah ekonomi yang serius. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 4. Pada soal nomor 4, disajikan dua buah pernyataan dan kalian diminta untuk menentukan simpulan yang paling tepat dari dua pernyataan tersebut. Nah, di sini pernyataan pertama adalah sebagian peserta seminar adalah wartawan. Pernyataan kedua, semua wartawan memakai tanda pengenal khusus. Kalian harus ingat bahwa premis yang memuat pernyataan semua, setiap dan sejenisnya, maka kebenarannya bersifat mutlak benar. Jadi jawaban yang menyimpang dari premis tersebut jelas salah. Oke, sekarang coba kita analisis opsi jawaban A. Nah, opsi A bukan pilihan yang tepat karena ada kemungkinan semua wartawan mengikuti seminar. Itu artinya tidak ada memakai tanda pengenal khusus yang bukan peserta seminar. Selanjutnya, untuk opsi B juga bukan pilihan yang tepat, karena ada kemungkinan semua peserta seminar memang memakai tanda pengenal khusus termasuk wartawan. Dan untuk opsi D, itu juga bukan pilihan yang tepat, karena ada kemungkinan semua wartawan mengikuti seminar. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 sama dengan soal nomor 4, di mana kita diminta untuk menentukan kesimpulan yang benar dari dua pernyataan. Oke, mari kita analisis pembahasannya bersama-sama. Jadi, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup sama artinya dengan jika karyawan mengundurkan diri dengan tidak diberi pesangon, maka perusahaan ditutup. Pada premis kedua disebutkan ternyata perusahaan ditutup, sehingga kesimpulannya perusahaan tidak memberikan pesangon kepada karyawan. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya masuk ke soal nomor 6. Sebuah biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Bapak membeli tiket untuk 5 anaknya dan 1 tujuan wisata masing-masing. Berikut tujuan wisata yang ingin didatangi setiap anak. Anak A ingin ke Yogyakarta atau Lombok. B ingin ke Yogyakarta, Lombok, atau Bali. C ingin ke Yogyakarta, Lombok, Makassar, atau Manado. D ingin ke Lombok atau Padang.
E ingin ke Malang atau ke Padang. Agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, maka D dibelikan tiket kemana? Ke Yogyakarta, Lombok, Manado, atau Padang. Oke, mari kita analisis jawabannya satu-satu. Jadi, berdasarkan informasi pada soal, kita agar mudah dalam menjawabnya perlu membuat sebuah tabel seperti berikut. Nah, dari tabel tersebut, untuk menentukan tiket tempat tujuan wisata agar kelima anak pergi ke tempat yang berbeda, maka pertama kali yang dapat ditentukan adalah yang ingin pergi ke Malang. Karena hanya ada satu orang yang ingin ke Malang, yaitu E. Jadi kita tandai bahwa E ke Malang. Kemudian yang ingin pergi ke kota Padang hanya dua anak, D dan E. Karena E telah ditentukan pergi ke Malang, maka pastinya D akan pergi ke Padang. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, aku mau ngasih kabar gembira untuk kalian para pejuang UMPTKIN yang masih belum paham materi, masih bingung mau belajar dari mana, nggak ada panduan, kalian bisa banget belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Karena paket ini telah membantu meloloskan banyak calon mahasiswa ke kampus terbaik di Indonesia. Ada yang lolos di UIN Bandung, ada yang lolos di UIN Jakarta, dan berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Selain itu, banyak juga calon mahasiswa yang berhasil lolos pada pilihan pertama, lolos jalur lintas jurusan, bahkan ada yang lolos cuma beberapa hari sebelum ujian. Nah, memang banyak banget yang terbantu karena belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Karena selain materinya yang lengkap, fasilitas yang ditawarkan juga sangat lengkap. Dan kalian nggak perlu bingung mulai belajar dari mana, karena soal dan materi sudah disusun secara rapi dan sistematis. Untuk latihan soal, juga sudah dilengkapi pembahasan tuntas. Dan tenang aja buat kalian yang nggak ngerti soal bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, karena materi dan soal sudah sangat lengkap. Dan untuk soalnya juga sudah dilengkapi terjemahan dan pembahasan tuntas. Dan dilengkapi juga dengan kumpulan kosakata populer untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, sinonim, dan antonim. Jadi sangat berguna banget untuk menguatkan kemampuan kalian dalam menjawab soal bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan buat kalian yang nggak ngerti matematika, juga tenang aja, karena pembahasannya juga udah dijelaskan secara lengkap. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu paket sukses UMPTKIN 2025, jadi paket sukses UMPTKIN 2025 adalah paket belajar untuk persiapan UMPTKIN yang berisi materi, soal, latihan soal, pembahasan, tryout, simulasi UMPTKIN, prediksi soal, dan berbagai fasilitas lainnya yang sangat berguna untuk mempermudah kalian nantinya dalam menjawab soal UMPTKIN. Jadi memang paket sukses UMPTKIN 2025 ini memang worth it banget untuk dimiliki. Karena selain materi yang udah lengkap, fasilitas yang lengkap, dan berbagai bonus lainnya, paket ini juga terbukti telah membantu meloloskan banyak calon mahasiswa di Indonesia. Nah, buat kalian yang butuh paket sukses UMPTKIN 2025 ini, caranya gampang banget. Pertama, silahkan pilih dulu, karena paket ini terdiri dari 4 paket, yaitu paket dasar, paket premium, paket mega premium, dan paket genius. Silahkan dicek dulu fasilitas, bonus, dan harganya. Karena beda harga, beda fasilitas, beda kuantitas, dan beda kualitas. Dan untuk tahun 2024, yang paling bestseller itu adalah paket Genius, karena merupakan paket paling lengkap dan paling banyak bonusnya. Setelah itu, apabila sudah menemukan paket yang sesuai dengan kebutuhan kalian, silahkan lakukan pembayaran ke salah satu metode pembayaran ini. Apabila sudah selesai, silahkan kirimkan bukti pembayaran sukses ke nomor ini dengan format nama dan don transfer. Setelah itu, paket sukses UMPTKIN akan langsung dikirimkan hari ini juga, sehingga bisa langsung dipelajari malam ini juga. Dan kabar baiknya lagi, paket ini dapat dipelajari langsung di rumah kalian masing-masing dari HP ataupun laptop. Jadi nggak perlu nunggu lama, nggak perlu pakai ongkir, paket bisa langsung dipelajari hari ini juga, detik ini juga. Jadi benar-benar praktis ya. Kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan akses yang sangat lengkap. Selanjutnya masuk ke soal nomor 7. 8 kursi suatu pertunjukan disusun menjadi 2 baris. Baris pertama diberi nomor A1, A2, A3, dan A4, sedangkan baris kedua diberi nomor B1, B2, B3, dan B4. Suatu ketika, 6 orang penonton Andika, Bobby, Clara, Evi, Hanis, dan Yayang datang mengunjungi pertunjukan tersebut dengan pengaturan sebagai berikut. Nah, jadi aturan penyusunan tempat duduknya, yang pertama, Evi duduk di depan Andika, kursi nomor A2 selalu kosong, Yayan tidak duduk di sebelah Bobby, Hanis duduk di kursi nomor A4. Pertanyaannya,
Jika dinyatakan bahwa Clara dan Evi duduk di kursi nomor A1 dan A3, maka tidak akan benar apabila kursi nomor... Oke, seperti soal di atas, untuk memudahkan dalam menjawab soal, maka informasi dari soal di atas dapat kita rincikan dalam tabel seperti berikut. Nah, pada soal diketahui Clara dan Evi duduk di kursi A1 dan A3, maka kita tuliskan dalam tabel A1 Clara, A3 Evi. Selanjutnya, Evi duduk di depan Andika. Jadi, B3 diisi oleh Andika. Selanjutnya, Hanis duduk di kursi A4 dan kursi A2 selalu kosong. Nah, sekarang yang tersisa hanya kursi B1, B2, B3, dan B4. Pada soal, diketahui bahwa Yayan tidak duduk di sebelah Bobi. Maka kemungkinan kursi yang terpakai adalah B1 dan B4 atau B2 dan B4. Dengan posisi tersebut, dan dengan aturan bahwa Yayan dan Bobi tidak bersebelahan, maka B4 akan selalu terisi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu B4 tidak mungkin kosong. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, memang kalian harus fokus dan konsentrasi, karena soalnya banyak yang menjebak. Jadi hati-hati ya dalam menjawab soalnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 8, yang mana soalnya merupakan soal deret huruf. Nah, pada soal ini kita diminta menentukan huruf berikutnya setelah huruf I. Untuk menjawab soal ini, kalian hanya perlu memahami pola dari masing-masing deret tersebut. Nah, pada soal ini, huruf di atas memiliki pola seperti berikut, yaitu antara A dan E memiliki selisih 4 huruf, yaitu B, C, D, E, dan antara C dan G memiliki selisih 4 huruf, yaitu D, E, F, G. Maka untuk menentukan huruf setelah I adalah dengan menambahkan 4 huruf setelah G, yaitu H, I, J, K. Maka huruf setelahnya adalah K. Dan untuk menentukan huruf setelah K adalah dengan menambahkan 4 huruf setelah I, yaitu J, K, L, M. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu K dan M. Intinya, dalam menjawab soal seperti ini, kalian hanya perlu memahami pola dari deret huruf tersebut. Selanjutnya masuk ke soal nomor 9, sama seperti soal sebelumnya, tapi ini untuk deret huruf. Kalian diminta menentukan angka selanjutnya dari deretan huruf tersebut. Di sini, hurufnya adalah 72, 69, 65, 60. Lanjut ke pembahasan. Di soal ini, kita perlu menyelidiki pola yang dibentuk dari jar angka. Pada soal ini, terdapat pola yang mana setiap angka ditambah dengan bilangan berurut dari min 3, min 4, min 5, min 6, dan min 7. Coba kalian perhatikan. Dari 72 ke 69, itu perbedaan hurufnya adalah min 3. Dari 69 ke 65, perbedaan hurufnya min 4. Dari 55 ke 60, jarak perbedaan hurufnya min 5. Dan seterusnya. Jadi berurutan dari min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Nah, jadi menjawab soal ini mudah ya. Kalian hanya perlu menambahkan urutan min 8, min 9. Maka jawaban yang tepat adalah 54 dan 47. Selanjutnya masuk ke soal nomor 10. Pada mulanya, Pak Heru memiliki persediaan beras sebanyak 25 kg. Ternyata beras tersebut habis untuk dimasak keluarganya selama 15 hari. Kemudian, Pak Heru membeli lagi beras sebanyak 45 kg. Maka beras tersebut cukup untuk berapa hari? Nah, untuk menghitung beras tersebut cukup untuk berapa hari, kita bisa menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A per B sama dengan C per D, yang mana nilainya 25 per 15 sama dengan 45 per D. Nah, ini mudah ya, kalian hanya tinggal kali silangkan. 25D sama dengan 15 kali 45, 25D sama dengan 675, D dipindahkan, sehingga 675 per 25 sama dengan 27 hari. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita masuk ke jenis soal literasi membaca. Jadi dalam UMPTKIN itu ada 3 jenis literasi membaca, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Khusus pada tryout kali ini, kita hanya membahas literasi membaca bahasa Indonesia. Tapi tenang aja, insya Allah di tryout berikutnya, pastinya kita akan membahas soal tryout bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Jadi kalian silahkan pantengin aja dan follow Instagram Trik UMPTKIN untuk info berikutnya ya.